Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsirun thayyiban barakan fih. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini Bapak Dandi akan mempresentasikan dalam bentuk video terkait materi pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu pastikan anak-anak semua untuk bisa segera absensi yang sudah ada di My Class dan segera diabsenkan sebelum mata pelajaran ditutup. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak Dandi akan menjelaskan terkait kondisi dan situasi Indonesia pada masa penjajahan. Yang mana pada saat masa penjajahan, Indonesia waktu itu dibagi menjadi dua, penjajahan Belanda dan juga Jepang. Namun pada pagi hari ini, Bapak Dandi akan menjelaskan penjajahan pada masa zaman Belanda. Kita mulai terlebih dahulu dari Sulawesi, yang mana Sulawesi pada waktu itu dijajah juga dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi Sulawesi kondisinya pada saat waktu itu menjadi titik di mana transaksi bisnis seperti perdagangan dan sebagainya di sana sangat lebih luas dan masih banyak dan juga ramai, karena pada wilayah Sulawesi ini sangat memungkinkan transaksi bisnis dalam perdagangan itu sangat besar, sehingga kondisinya pada saat waktu itu banyak sekali para pedagang yang dari pesisir dari beberapa negara ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah. Oke ya, rempah-rempah. Terus yang kedua di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera di sini pada saat Indonesia dijajah Belanda, Sumatera pada waktu itu sama halnya dengan Sulawesi. Namun berbedanya di sini hanya ada perdagangan transaksi yang memungkinkan ada pelayaran internasional, yang mana sebelum mereka melanjutkan perjalanannya mereka berhenti di daerah Pulau Sumatera. Nah, perberhentian nasional, internasional. Oke, karena ini memiliki bersinggungan dengan kaitannya, maka berbeda dengan Pulau Jawa, yang mana pada Pulau Jawa itu pusat pemerintahannya itu dipindah ke daerah yang agak ke pusat, yang mana pada saat daerah itu ini menjadi titik di mana ada perubahan yang signifikan antara kondisi dan situasi Indonesia terhadap Jepang dan juga Belanda. Tetapi anak-anak sekalian, yang perlu kita ketahui, karena ada perpindahan pusat pemerintahan itu juga berdampak dengan kondisi dan situasi Indonesia, yang mana tidak hanya digambarkan dalam bentuk perdagangan, namun juga pendidikan. Nah, karena kita di sini membahas mengenai pendidikan, maka kita perlu sadari bahwasanya pendidikan dan juga sosial, ekonomi dan sosial politik dan sebagainya, ada salah satu hal yang menarik pada saat penjajahan Indonesia dari Belanda ke Indonesia, yaitu ada yang kita kenal dengan namanya politik etis. Di mana politik etis ini itu memberikan manfaatnya Indonesia, yang mana Belanda menjanjikan untuk memberikan fasilitas berupa pendidikan, ekonomi dan hal-hal yang berkaitan untuk bisa mengembangkan sebagai salah satu balas budi Belanda ke Indonesia, yang mana pada waktu itu Indonesia memberikan banyak jasa dan banyak hutang kepada Belanda, dan juga diprotes pada saat perjanjian dari Belanda ke Indonesia, yang mana Belanda perlu membayar hutangnya kepada Indonesia. Nah, dalam bentuk apa saja? Pertanyaannya, apakah dari politik etis itu memberikan dampak? Sebagian besar tidak, namun sebagian kecil ada. Nah, kenapa di sini Bapak Dandi menjelaskan sebagian besar ada? Itu disebabkan karena ketika ada hal tersebut sebenarnya berdampak merugikan Indonesia, karena hal itu kebanyakan dari Belanda hanya melakukan tanpa perbuatan, yaitu omong kosong. Sehingga dengan adanya politik etis ini yang mungkin merugikan Indonesia, itu justru melahirkan manfaat untuk Indonesia. Yang pertama, salah satunya terbentuknya taman siswa, yang mana pada taman siswa ini
itu memiliki dampak yang signifikan pendidikan Indonesia. Yang mana pada saat sebelum terbentuknya taman siswa, itu pendidikan pada saat zaman Belanda, pada saat politik etis, itu memiliki perbedaan yang sangat rasis antara pribumi dan juga Belanda. Maka dari itu terbentuklah taman siswa untuk bisa memberdayakan sumber daya manusia pendidikan Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini memiliki hal-hal yang sangat luar biasa, sebab dengan adanya Muhammadiyah itu menjadikan Indonesia ini menjadi lebih baik dari segi sosial, dari segi perekonomian, pendidikan, dan juga kesehatan. Yang mana dari politik etis ini mengajarkan bahwasanya hal ini menjadikan kebangkitan Indonesia dimulai dari sini. Maka dari itu sangat penting bagi kita mengetahui dan menyimak pembelajaran ini agar kita bisa mengetahui sejarah Indonesia yang sebenarnya. Anak-anak sekalian, mungkin pembelajaran hari itu saja dari Bapak Dandi. Jangan lupa mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah Bapak Dandi sediakan di grup WhatsApp. Dan ada beberapa 5 soal yang berkaitan dengan ini. Silahkan dijawab dengan baik dan tepat waktu. Mungkin dari itu saja dari Bapak Dandi. Terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian yang ada di rumah. Jangan lupa selesaikan pekerjaan rumah yang sudah Bapak berikan. Dan juga semoga anak-anak sekalian yang selesai memperhatikan video ini dan mengerjakan pekerjaan tugas, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.